Kita sudah melewati web 1.0, 2.0, bahkan sekarang hidup di era web ke-3.0. Tapi tahukah kamu, evolusi internet belum berhenti. Dunia sedang bersiap menuju web ke-4.0. Apa sebenarnya web 4.0 dan bagaimana pengaruhnya pada hidup kita? Mari kita mulai dengan perjalanan singkat melalui evolusi internet. Di era 1990-an, kita mengenal web 1.0, internet statis yang hanya bisa dibaca. Halaman web sederhana dengan informasi terbatas, tanpa interaksi. Setelah era ini, muncullah web 2.0 di awal tahun 2000-an. Inilah masa kejayaan media sosial dan interaksi dua arah. Pengguna bisa membuat konten, berkomentar, dan berpartisipasi aktif dalam dunia digital. Tapi masa depan tidak berhenti di situ. Saat ini, kita berada di era web 3.0, dunia blockchain, kecerdasan buatan, dan desentralisasi data. Internet menjadi lebih pintar, lebih terhubung, dan lebih aman. Namun, perubahan besar berikutnya sudah menanti di ambang pintu. Selamat datang di web 4.0, atau yang sering disebut sebagai symbiotic web atau intelligent web. Bayangkan sebuah internet yang benar-benar mengerti kita. Bahkan lebih dari yang kita pahami tentang diri sendiri. Web 4.0 adalah integrasi penuh antara kecerdasan buatan AI, Internet of Things, IoT, dan teknologi realitas campuran AR atau VR. Ini bukan lagi sekadar alat, tapi mitra hidup kita sehari-hari. Apa yang membuat Web 4.0 begitu revolusioner? Mari kita telusuri ciri-ciri utamanya. Pertama, kecerdasan buatan akan jauh lebih canggih. Internet tidak hanya merespons perintah kita, tapi bisa memprediksi kebutuhan kita sebelum kita menyadarinya. Bayangkan asisten virtual yang tahu kamu butuh payung sebelum hujan turun, atau yang memesan makanan favoritmu tepat saat kamu mulai lapar. Kedua, integrasi antara dunia nyata dan digital akan semakin mulus. AR, VR, dan Metaverse akan menjadi lebih realistis dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menghadiri rapat kantor di ruang virtual yang terasa nyata, atau berbelanja di toko fisik dengan panduan AR yang personal. Ketiga, konektivitas universal akan menjadi norma baru. IoT akan ada di mana-mana, menghubungkan semua perangkat di sekitar kita. Rumah pintar, kota pintar, bahkan pakaian pintar akan saling berkomunikasi untuk membuat hidup kita lebih efisien. Yang terakhir, dan mungkin yang paling menarik, adalah interaksi simbiotik antara manusia dan mesin. Kita akan bekerja sama dengan teknologi dalam cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kontrol suara akan menjadi lebih umum, antarmuka otak komputer mungkin tidak lagi hanya ada di film fiksi ilmiah. Setelah memahami ciri-ciri ini, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Web 4.0 akan mempengaruhi hidup kita? Seperti dua sisi mata uang, ada dampak positif dan negatif yang perlu kita pertimbangkan. Dari sisi positif, efisiensi kerja akan meningkat drastis. Bayangkan AI yang bisa menyelesaikan tugas-tugas rutin, membebaskan waktu kita untuk kreativitas dan inovasi. Layanan akan menjadi sangat personal, disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu. Pendidikan akan lebih interaktif dan menarik, dengan pengalaman belajar yang diperkaya AR dan VR. Di bidang kesehatan, diagnosis akan lebih akurat dan perawatan lebih terpersonalisasi berkat analisis data yang canggih. Namun, kita juga harus waspada terhadap sisi negatifnya. Privasi akan menjadi konsep yang semakin kabur ketika setiap aspek hidup kita terhubung dan terekam. Risiko manipulasi data dan informasi akan meningkat, membuka peluang baru untuk kejahatan siber. Kesenjangan teknologi antara yang melek digital dan yang tidak bisa semakin lebar, menciptakan tantangan sosial baru. Meskipun terdengar futuristik, beberapa contoh nyata teknologi Web 4.0 sudah mulai berkembang di sekitar kita. Mobil otonom yang terhubung ke cloud adalah salah satunya. Kendaraan ini tidak hanya mengemudi sendiri, tapi juga berkomunikasi dengan infrastruktur kota dan kendaraan lain untuk optimasi lalu lintas dan keselamatan. AI Assistant juga semakin canggih, mampu memprediksi kebutuhan sehari-hari kita. Mereka bisa mengatur jadwal, memesan tiket, bahkan menyarankan menu makan malam berdasarkan preferensi dan kondisi kesehatan kita. Konsep Smart City dengan sensor dan Big Data juga merupakan langkah menuju Web ke-4.0.
Kota-kota ini menggunakan data real-time untuk mengelola sumber daya, mengurangi polusi, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Web 4.0 bukan lagi sekadar teori, tapi langkah besar berikutnya dalam evolusi internet. Ini adalah masa depan yang sudah diambang pintu, membawa potensi besar sekaligus tantangan yang tidak kecil. Sekarang, pertanyaan untuk kamu. Menurut kamu, apakah Web 4.0 akan membuat hidup lebih mudah atau justru lebih berbahaya? Bagaimana kita bisa memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risikonya? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa tercerahkan. Subscribe juga untuk konten-konten menarik lainnya tentang teknologi masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.